Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram Islam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Madareswara Harwito Jati, yang kedua ada Verly Dwiki Harjane, yang ketiga adalah Muhammad Rizky Wildan Prasetyo, yang keempat ada Muhammad Damar Endra Hadi, yang terakhir adalah Syahla Hadifah Hasna. Dalam materi Kerajaan Mataram Islam ini, kami kelompok 8 akan membahas sejarah awal berdirinya, letak kerajaan, wilayah kekuasaan, raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Mataram Islam, kejayaan, kemunduran, dan peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam. Sebelum kami lanjut ke materi, Kerajaan Mataram Islam ini merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkuasa antara abad ke-16 hingga abad ke-18. Sejarah awal bermula dari kerajaan Pajang Sultan Hadiwijaya yang membuat sayembara. Jika siapa saja yang bisa membunuh Arya Penangsang, maka dia akan dihadiahkan Tanah Pati dan Mataram. Ki Ageng Pemanahan bersama Ki Panjawi mengikuti sayembara tersebut dan memenangkannya dan berhasil menaklukkan Arya Penangsang. Lalu Sultan Hadiwijaya pun memberikan hadiah sesuai perkataannya saat membuat sayembara ini. Kepada mereka berdua, Ki Ageng Pemanahan dianugerahi wilayah tanah di atas Mentaok, yang sekarang Kota Gede di Yogyakarta, dan Ki Panjawi mendapatkan jatah wilayah di Pati. Ki Ageng Pemanahan membangun tanah tersebut menjadi desa yang makmur, dan kemudian menjadi kerajaan yang mampu bersaing dengan kerajaan Pajang. Pada tahun 1575, Pemanahan meninggal dan diteruskan oleh putranya Danang Sutawijaya. 3 tahun kemudian, Sutawijaya mulai memberontak pada Pajang. Setelah Raja Pajang Sultan Hadiwijaya meninggal dunia pada tahun 1586, Pangeran Benowo naik tahta menggantikannya, namun ia tidak mampu mengatasi gerakan pemberontak yang dipimpin oleh Aryo Pangiri. Oleh karena itu, Pangeran Benowo mencari suaka dari teman masa kecilnya yaitu Sutawijaya. Sutawijaya kemudian mengumpulkan pasukannya dan mengalahkan Aryo Pangiri serta merebut istana Pajang pada tahun 1586 dan Pangeran Benowo menyerahkan mahkotanya kepada Sutawijaya dan secara resmi mengakhiri kerajaan Pajang. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Mataram Islam dengan Danang Sutawijaya sebagai raja pertamanya bergelar Panembahan Senopati. Letak Kerajaan Mataram Islam adalah bekas Mentaok. Pusat pemerintahannya terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Pusat pemerintahnya sempat berpindah 3 kali, yang awalnya pada Kota Gede, kemudian berpindah ke Pleret, kemudian ke Kartasura, yang terakhir ke Surakarta. Daerah kekuasaan Mataram Islam mencangkup Kerajaan Pajang yang kini menjadi Provinsi Jawa Tengah. Lalu pada kekuasaan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645, daerah kekuasaan melebar ke daerah Jawa Barat dan sebagian Jawa Timur. Selanjutnya adalah raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama ada Danang Sutawijaya atau Panembahan Senapati yang berkuasa pada tahun 1587 sampai 1601. Setelah Ki Ageng wafat pada tahun 1584, kekuasaannya jatuh ke tangan anaknya yaitu Sutawijaya. Ia adalah menantu dan anak angkat dari Sultan Pajang. Sutawijaya tadinya merupakan senapati dari Kerajaan Pajang. Karena itu ia diberi gelar Panembahan Senapati karena masih dianggap sebagai senapati utama Pajang di bawah Sultan Pajang. Kerajaan Mataram Islam mulai bangkit di bawah kepemimpinan Panembahan Senapati. Kerajaan ini lalu memperluas wilayahnya dari Pajang, Demak, Tuban, Madiun, Pasuruan, dan sebagian besar wilayah Surabaya. Panembahan Senapati wafat pada tahun 1601, lalu digantikan posisinya oleh anaknya yang bernama Raden Mas Jolang. Yang kedua ada Raden Mas Jolang atau Prabu Hanyakrawati yang berkuasa pada tahun 1601 hingga 1613. Raden Mas Jolang atau Panembahan Hanyakrawati merupakan putra dari Panembahan Senapati dan putri Ki Ageng Panjawi penguasa Pati. Raden Mas Jolang merupakan pewaris kedua dari Kerajaan Mataram Islam. Beliau memerintah dari tahun 1601 hingga 1613 atau selama 12 tahun. Pada masa pemerintahannya banyak terjadi peperangan, yaitu karena penaklukan wilayah ataupun karena mempertahankan wilayah.
Raden Mas Jolang wafat pada tahun 1613 di desa Kerapiak, lalu dimakamkan di makam Pasar Gede di bawah makam ayahnya. Yang ketiga ada Raden Mas Surya atau Adipati Martapura yang berkuasa pada tahun 1613. Raden Martapura atau Raden Mas Surya diangkat menjadi Raja Mataram sepeninggal Hanyakrawati di hutan Kerapiak. Namun kekuasaannya hanya berlangsung sehari semalam karena setelah itu dilanjutkan oleh Sultan Agung. Selanjutnya ada Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung yang berkuasa dari tahun 1613 hingga 1645. Raden Mas Rangsang adalah raja keempat kerajaan Mataram Islam dan merupakan putra dari Raden Mas Jolang. Ia memerintah pada tahun 1613 hingga 1645. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Pada masa ini, ia diberi gelar yaitu Sultan Agung Senapati Ingalaga Ngabdurrahman. Pada masa ini, kerajaan Mataram berhasil menguasai seluruh tanah Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Selain menaklukkan penaklukan wilayah dengan berperang melawan Raja Jawa, Sultan Agung juga memerangi VOC yang ingin merebut Jawa dan Batavia. Pada masa Sultan Agung, kerajaan Mataram berkembang menjadi kerajaan agraris. Sultan Agung ini wafat pada tahun 1645 dan dimakamkan di Imogiri. Yang kelima ada Raden Mas Sayyidin atau Amangkurat I. Ia memerintah dari tahun 1646 hingga tahun 1677. Sultan Amangkurat merupakan anak dari Sultan Ageng. Ketika berkuasa, ia memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Gede ke Keraton Pleret pada tahun 1647. Sultan Amangkurat berkuasa dari tahun 1638 sampai tahun 1647. Pada masa inilah kerajaan Mataram Islam terpecah. Ini dikarenakan Sultan Amangkurat I menjadi teman dari VOC. Sultan Amangkurat meninggal pada tanggal 10 Juli tahun 1677 dan dimakamkan di Telaga Wangi di Tegal. Sebelum meninggal, ia sempat mengangkat Sunan Mataram atau Amangkurat II sebagai penerusnya. Yang keenam, ada Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II. Ia memerintah dari tahun 1677 hingga tahun 1703. Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat ini merupakan pendiri dan raja pertama dari Kasunanan Kartasura. Kasunanan Kartasura merupakan lanjutan dari kerajaan Mataram Islam. Raden Mas Rahmat memerintah dari tahun 1677 sampai tahun 1703. Beliau merupakan Raja Jawa pertama yang menggunakan pakaian Eropa sebagai pakaian dinas. Karena itu, rakyat menjulukinya Sunan Amral. Selanjutnya, kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Kejayaan Kerajaan Mataram Islam ini mulai terjadi pada saat Raden Mas Rangsang atau yang biasa dikenal dengan sebutan Sultan Agung memimpin Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa kepemimpinannya, ia diklaim sebagai raja terbesar dari semua pemimpin Kerajaan Mataram Islam. Pada masa kejayaannya, Sultan Agung ini berhasil melakukan ekspansi ke sebagian Pulau Jawa dengan cara menundukkan raja-raja lainnya. Cakupan wilayah kekuasaannya itu meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian wilayah di Jawa Barat. Kenapa sebagian doang? Karena daerah Banten dan Batavia itu tidak termasuk ke wilayah kekuasaannya. Sultan Agung juga melakukan perlawanan kepada VOC sebanyak 2 kali dengan membawa beberapa kerajaan untuk disatukan, meliputi Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Sultan Agung juga memakai konsep politik keagung binataran yang berarti bahwa kerajaan Mataram Islam itu harus berupa ketunggalan, utuh, bulat, tidak tersaingi, dan tidak terbagi-bagi. Lalu ada keruntuhan atau kemunduran dari kerajaan Mataram Islam. Kemunduran Mataram Islam ini berawal saat kekalahan Sultan Agung merebut Batavia dan menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Setelah kekalahan itu, kehidupan ekonomi rakyat kerajaan Mataram Islam tidak terurus karena sebagian rakyatnya dikerahkan untuk berperang. Sepeninggal Sultan Agung, raja-raja kerajaan Mataram Islam berikutnya tidak mampu membawa Mataram Islam kembali ke masa jayanya, hingga akhirnya memberikan izin bagi Belanda untuk ikut campur dalam masalah kerajaan yang bersifat internal.
Daerah-daerah yang selama ini berada di bawah kekuasaan Mataram Islam satu persatu berusaha memisahkan diri. Belanda juga memanfaatkan perselisihan di dalam kerajaan untuk melemahkan kerajaan Mataram Islam dengan menerapkan taktik adu domba untuk memecah belah keluarga kerajaan sampai muncul pergolakan di dalam kerajaan. Hingga akhirnya Mataram pun terjerumus dalam 3 perang suksesi yang berakhir dengan perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga, di mana perjanjian Giyanti dan Salatiga membuat apa yang telah dilakukan oleh raja-raja pertama Mataram Islam ini relatif menjadi tidak berarti lagi dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Mataram Islam, sehingga punahlah impian para raja-raja pertama akan pembentukan kesatuan Pulau Jawa. Peninggalan-peninggalan kerajaan Mataram Islam. Yang pertama ada Keraton Kesultanan Yogyakarta. Keraton Kesultanan Yogyakarta dibangun pada tahun 1755 Masehi. Di depan keraton terdapat alun-alun utara dan di barat alun-alun terdapat ditemukan Masjid Agung. Sedangkan di selatan keraton terdapat alun-alun selatan yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan alun-alun yang di sebelah utara. Yang kedua ada Masjid Patok Negara Sultoni Ploso Kuning. Masjid Patok terletak di Desa Minomartani, Kecamatan Ngagelik, Sleman, Yogyakarta. Pendirinya ini adalah Kiai Mursodo yang merupakan keponakan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Nama Ploso Kuning diambil dari pohon ploso yang ditumbuh di sekitar masjid. Peninggalan yang ketiga ada Kompleks Makam Imogiri. Kompleks Makam Imogiri terletak di Dusun Pajimatan, Giri Rejo, Kaponawon, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Pendiri Kompleks Makam Raja-Raja Mataram Islam ini adalah Sultan Agung pada tahun 1632. Lokasi kompleks makam berada di Bukit Merak yang dinamai Pajimatan Imogiri. Masjid Agung Gede Kauman terletak di sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta, tepatnya di Kampung Kauman, Kecamatan Gondomanan. Bangunan ini memiliki satu gedung utama yang digunakan untuk sholat dan memiliki maksura yang digunakan untuk menjaga raja yang sedang sholat. Di halaman masjid juga terdapat gong untuk acara sekaten. Masjid Kota Gede terletak di sebelah selatan Pasar Kota Gede. Masjid ini diperkirakan sudah ada sejak Kerajaan Mataram Islam yang dikuasai oleh Kiai Ageng Mataram. Konon, masjid ini memiliki sebuah beduk ajaib yang dibuat oleh rakyatnya. Namun, beduk ini tidak bisa dipindahkan kemana-mana. Peninggalan ke-6 yaitu peninggalan Taman Sari. Taman Sari merupakan situs bekas taman istana milik Keraton Yogyakarta yang dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 hingga tahun 1765. Taman Sari memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai tempat istirahat, area meditasi, bengkel, area pertahanan, dan tempat persembunyian. Yang ketujuh, ada Segarawana dan Syuhbrata. Segarawana dan Syuhbrata merupakan meriam-meriam peninggalan kerajaan Mataram Islam. Meriam-meriam itu diberikan oleh Belanda atas perjanjian dengan kerajaan Mataram Islam dalam masa kepemimpinan Sultan Agung. Yang kedelapan, yaitu Keraton Kasunanan Surakarta. Keraton Kasunanan Surakarta atau Keraton Surakarta Hadiningrat dibangun oleh Pakubuwono pada tahun 1745. Keraton ini memiliki galeri seni dan museum yang berisikan pusaka-pusaka kerajaan, barang-barang antik, dan senjata kuno. Di halaman keraton terdapat sebuah menara yang bernama Panggung Sanggabuwono. Konon, menara ini tempat bertemunya raja dan penguasa Ratu Selatan. Sekian penjelasan dari kami kelompok 8 mengenai Kerajaan Mataram Islam. Apabila ada kekurangan kata ataupun perbuatan yang tidak sengaja kami lakukan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.